At least us, we are not asking for the nuclear war. We are not threatening nuclear war. All this narrative that Russia is threatening the world with the nukes is a part of a propaganda as well. We've been saying long time consistently that it is not in our military doctrine, which provides for very few specific cases when the nuclear weapons can be engaged. Assalamualaikum para pemirsa dalam channel yang penuh paradoks ini. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai paradoks Dewan Keamanan PBB. Seperti yang mestinya para pemirsa sudah tahu bahwa bulan April tahun 2023 ini Rusia menduduki kepresidenan Dewan Keamanan PBB, yaitu satu posisi kepresidenan yang secara bergilir dilakukan atau dikelilingkan di antara para anggota Dewan Keamanan sebanyak 15 negara, ya, di mana 5 di antaranya adalah anggota tetap, ya. Walaupun Ukraina di dalam kepresidenan Rusia ini mendesak anggota yang lain untuk memblok langkah tersebut, tapi masing-masing tidak punya alasan yang tepat, sehingga selama 1 bulan ke depan Rusia akan menjalani kepresidenan Dewan Keamanan PBB. Nah, mengapa ini kita anggap paradoks? Karena pada saat yang tidak terlalu lama, jadi bulan kemarin, Presiden Rusia itu Vladimir Putin mendapat surat panggilan penangkapan dari Mahkamah Kriminal Internasional dalam dugaan sebagai melakukan kejahatan perang. Ya, memang Mahkamah Kriminal Internasional itu suatu lembaga di luar PBB, tetapi cukup legitimate untuk melayangkan surat penangkapan ini. Jadi paradoksnya adalah bahwa selama bulan April ini Dewan Keamanan dipimpin oleh negara yang presidennya sedang dalam lingkaran surat penangkapan oleh Mahkamah Internasional, Mahkamah Kriminal Internasional dalam dugaan sebagai penjahat perang. Nah, kalau kita lihat sejarah Dewan Keamanan PBB, maka sebenarnya Rusia dan Ukraina itu sama-sama sebagai bekas Uni Soviet, itu sama-sama berhak menjadi anggota tetap Dewan Keamanan sebenarnya, ya. Karena ketika Uni Soviet meninggal dunia pada tahun 1990 sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena dia menjadi salah satu pemenang Perang Dunia Kedua, bukan secara otomatis Uni Soviet lalu digantikan oleh Rusia, bukan, ya, melainkan melalui beberapa pertimbangan sedemikian rupa yang kalau dalam sejarah yang mirip-mirip, yaitu ketika Cina nasionalis yang ketika itu menjadi pemenang Perang Dunia yang menjadi ikutan sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kemudian Cina nasionalis ini didepak keluar ke Taiwan, tidak langsung PKC dalam hal ini Kuomintang, ya, Partai Komunis itu, lalu RRC menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tidak, ya. Bagi
RRC ketika itu memerlukan waktu kira-kira 20 tahun ya untuk memperoleh posisinya sebagai pengganti Cina lama gitu ya, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa perwakilan PBB dalam kaitannya dengan perang Ukraina Rusia ini itu sebenarnya sama-sama kuatnya. Nah, mengapa kita katakan sebagai paradoks ya? Karena Ketua Dewan Keamanan PBB sekarang adalah presiden dari negara yang sedang terlibat perang, bahkan diyakini sebagai pemicu perang, padahal dia punya hak veto. Oleh karena itu jangan heran kalau dalam ribut-ribut perang antara Ukraina dengan Rusia ini seolah-olah PBB tidak punya nyali, karena dalam hal ini PBB adalah Dewan Keamanannya. Di situ bertengger Rusia yang sedang perang, dan tentu saja apapun yang akan diusulkan untuk resolusi akan diveto oleh Rusia. Veto itu dimiliki hanya oleh anggota tetap saja, negara anggota tetap yang terdiri dari 5, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina. Dan untuk menggolkan resolusi ya, itu memerlukan 9 kata yes ya, tanpa no ya. Jadi agak susah ya bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengusulkan apapun. Nah, kebetulan di samping baru saja Rusia menduduki posisi kepresidenan ya, kebetulan juga 5 anggota tidak tetap diantaranya baru saja diganti, yaitu Albania, Brasil, Gabon, Ghana, dan sehingga ya mengalami perubahan persepsi juga di antara mereka itu. Nah, 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan yang lain ya, selain tadi 5 yang saya katakan adalah India, Irlandia, Kenya, Meksiko, dan Nigeria, yang mereka masing-masing punya masa jabatan selama 2 tahun ya, di mana setiap tahunnya 5 di antara mereka itu digantikan, sehingga sesungguhnya selain anggota tetap ya, maka anggota yang tidak tetap ini tidak begitu punya konsen yang kuat untuk menjadikan Dewan Keamanan sebagai lembaga dunia yang salah satu amanahnya adalah menghindari perang. Jadi sulit bagi kita untuk menerima bahwa PBB atau Dewan Keamanan PBB sebagai lembaga dunia yang kita percaya sebagai lembaga yang mencegah terjadi perang, tetapi sekarang sedang diketuai, sedang dipimpin oleh negara yang memotori, yang memulai perang di Ukraina. Oleh karena itu menjadi masuk akal usulannya Menteri Luar Negeri Ukraina ataupun para pemimpin yang lain bahwa kayaknya PBB sekarang sedang error ya. Ini kepemimpinan Rusia yang terpilih pada bulan April ini kedengaran seperti April Mop gitu ya. Oleh karena itu kata Zelensky, presiden Ukraina itu kayaknya mendingan dibubarin aja gitu. Satu hal yang menunjukkan bahwa paradoks dunia ya, global paradox itu memang ada aja di mana-mana. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum.